Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Safitri Ziza dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai akuntansi kas. Seperti yang dilihat tadi, anggota ini terdiri dari saya, Katri, dan Kak Mutiara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakangnya dulu. Jadi, untuk akuntansi kas itu berhubungan dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi yang relevan dan bisa dapat dipercaya tentang arus kas di suatu perusahaan. Nah, informasi ini penting banget buat para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya, supaya mereka bisa menilai seberapa baik perusahaan dalam mengelola dan menggunakan dananya, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi intinya laporan arus kas itu membantu kita tahu kalau uang perusahaan itu mengalirnya kemana dan dari mana asalnya. Selanjutnya ada definisi laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dalam suatu periode. Kas di sini termasuk saldo kas seperti rekening giro dan juga investasi jangka pendek yang sangat liquid. Biasanya yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Setara kas itu maksudnya aktiva yang gampang banget diuangkan seperti jatuh tempo dan resikonya kecil terhadap perubahan nilai. Contohnya seperti cash on hand, treasury bills, commercial paper, dan money market fund. Jadi laporan arus kas itu membantu kita melihat kondisi likuiditas perusahaan dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum dan perkembangan. Secara internasional, di Amerika Serikat, laporan arus kas sudah diwajibkan sejak adanya FASB Statement nomor 95. Sementara itu, di Indonesia aturan tentang laporan arus kas diatur dalam PSAK nomor 2 yang dimulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Laporan ini juga menggantikan laporan sebelumnya, yaitu laporan perubahan modal kerja. Artinya, sejak saat itu laporan arus kas menjadi salah satu laporan keuangan utama yang wajib disajikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada tujuan laporan arus kas, yaitu tujuan utama penyajian laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan untuk menilai. Yang pertama itu ada kemampuan menghasilkan kas di masa depan. Yang kedua ada kemampuan memenuhi kewajiban membayar dividen dan kewajiban eksternal. Yang ketiga ada perbedaan laba bersih dengan arus kas real. Yang terakhir itu ada pengaruh investasi dan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan. Selanjutnya ada pengelompokan arus kas, yaitu menurut PSAK No. 2, arus kas dikelompokkan dalam 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yaitu aktivitas utama penghasil pendapatan. Yang kedua ada aktivitas investasi atau perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan, yaitu aktivitas terkait modal dan pinjaman jangka panjang. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu contoh penerimaan kasnya adalah penjualan barang atau jasa. Yang kedua penerimaan bunga dan dividen. Yang ketiga ada klaim asuransi, tuntutan hukum, dan refund supplier. Terus ada contoh pengeluaran kas, yaitu pembelian bahan baku dan pembayaran utang dagang. Yang kedua ada gaji, pajak, dan bunga. Yang terakhir ada pengembalian dana pelanggan, sumbangan, dan tuntutan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas investasi. Contoh penerimaan kas yaitu penjualan saham, obligasi aktiva tetap, dan penerimaan pinjaman. Contoh pengeluaran kas yaitu pembelian saham dan surat utang. Yang kedua itu ada perolehan aktiva tetap atau capital expenditure. Selanjutnya itu arus kas dari aktivitas pembiayaan. Contoh penerimaan kas, penerbitan saham, obligasi, hipotek, wesel pinjaman. Contoh pengeluaran kas, pembayaran dividen dan bunga, dan pelunasan pinjaman dan utang jangka panjang. Kesimpulannya, laporan arus kas merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta kas perusahaan dalam suatu periode. Laporan ini membantu para investor, kreditur, dan pemakai lain
dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kas untuk memenuhi kewajiban membayar dividen serta melakukan kegiatan investasi dan pembiayaan. Kurang lebihnya, semoga informasinya membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.